Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita teruskan kaji kita kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah. Dan sejak dari pertemuan yang lalu kita mulai memasuki pasal yang baru, yaitu pasal kedua dengan judul besar Pertanda Sugro yang sangat jelas. Dan di dalam pasal kedua ini Syekh Mubayyad mengumpulkan 34 alamat, 34 tanda-tanda sugro menjelang datangnya as-sa'ah, hari kiamat. Di halaman 204 bagi yang mempunyai bukunya atau membawa bukunya. Di situ disebutkan ada 34 pertanda sugro yang sangat jelas. Saya bacakan satu persatu. Yang pertama, diangkatnya ilmu agama. Yang kedua, ilmu dipelajari dari orang-orang rendahan. Yang ketiga, munculnya tukang dusta dan nabi palsu. Yang keempat, bencana gempa yang amat masif. Yang kelima, waktu berjalan begitu cepat. Yang keenam, prahara terjadi di mana-mana. 7, amal kebaikan yang semakin berkurang. 8, diturunkannya sifat bakhil. 9, munculnya berbagai fitnah. 10, melimpahnya harta. 11, berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit. 12, penggembala menjadi penguasa. 13, perzinahan merajalela. 14, penghalalan khamr dengan merubah sebutannya. 15, mengundang penyanyi dan pemusik. 16, menyia-nyiakan amanah dan hilangnya sifat amanah. 17, menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. 18, pasar-pasar yang saling berdekatan. 19, tersebarnya dusta. 20, mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu. 21, istri membantu suami dalam urusan dagang. 22, maraknya penipuan dalam bisnis. 23, pudarnya nilai agama. 24, maraknya perbuatan amoral. 25, hubungan pertetanggaan yang buruk. 26, terputusnya tali silaturahim. 27, kesaksian palsu. 28, kemudahan mendapatkan alat tulis menulis. 29, dominasi para penjahat, tersingkirkannya orang-orang pilihan. 30, wafatnya orang-orang saleh dan mulia, dominasi orang-orang rusak yang tidak jelas asal usulnya. 31, orang yang paling makmur
adalah orang yang paling banyak dicela dan bodoh. 32 mengagungkan selain kitabullah. 33 kembalinya ke musyrikan. 34 bermegah-megah dalam bangunan masjid, ya. Jadi ini 34 pertanda sugro yang sangat jelas yang dikumpulkan dan akan dibahas oleh Syekh Al-Mubayyad. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas poin pertama, diangkatnya ilmu agama. Karenanya pada malam hari ini kita lanjutkan dengan poin kedua, ilmu dipelajari dari orang-orang rendahan. Dalil pertama dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis saati ayyul tamas al-ilm indal asaghir. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu dipelajari dari orang-orang rendahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dan juga oleh At-Tabarani. Dan para perawi hadis ini dinilai oleh Al-Adawi merupakan orang-orang yang siqah, yang dapat dipercaya. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad terdapat di dalam kumpulan hadis sahih beliau. Sedangkan Al-Albani juga mensahihkannya dalam silsilah as-sahihah. Tanda hari kiamat yang satu ini sengaja kami ketengahkan di sini karena erat kaitannya dengan pertanda sebelumnya. Ya, saya ingatkan pertanda sebelumnya adalah diangkatnya ilmu, ya. Jadi ada perbedaan tapi ada kaitan, ya. Kalau diangkatnya ilmu gitu kan, menurut pembahasan yang sudah kita lakukan pada pertemuan yang lalu, bisa diartikan dengan dua kemungkinan, yaitu mereka-mereka yang menjadi sumber ilmu, yakni ulama, diwafatkan oleh Allah Ta'ala, atau kemungkinan kedua, mereka-mereka yang dikenal luas sebagai ulama, tidak berpenampilan sebagai ulama. Jadi antara ilmu yang dia miliki dengan amalnya terjadi perselisihan, tidak sejalan, ya. Sehingga hal ini menyebabkan ilmu itu terangkat dalam pengertian tidak tampak karena ulamanya yang membawa ilmu itu sendiri tidak mencerminkan ilmu itu, ya. Nah, adapun di kesempatan nomor 2 ini pertanda sugro, di mana ilmu itu dipelajari oleh masyarakat luas dari al-asaghir, orang-orang rendahan. Memang sebagian orang ada yang menganggapnya termasuk dalam kandungan pertanda sebelumnya. Tetapi menurut pandangan kami, Syekh Mubayyad, pertanda ini merupakan pertanda yang berbeda dengan pertanda sebelumnya. Meskipun dalam beberapa hal, pertanda ini erat kaitannya dengan dicabutnya ilmu sebagai salah satu tanda hari kiamat, atau bahkan pertanda inilah yang turut memperkuat pertanda pertama. Jadi istilahnya, biar bagaimanapun ada kedekatannya, ada kemiripannya, ada keterkaitannya, tetapi dia beda. Kalau yang ini istilah Syekh Mubayyad lebih menjadi hadis pertanda yang mendukung, memperkuat lagi pertanda pertama itu. Tapi tetap berbeda urusannya. Lafal as-saghair, bentuk jamak dari asghar, ya. Dalam konteks hadis ini bermakna orang-orang rendahan dan bodoh. Bukan bermakna orang-orang yang masih belia, ya, karena kata saghir itu kan artinya kecil, ya. Tapi jangan disalahartikan. Ini urusannya bukan dengan usia, ya. Jadi muncul orang-orang jadi sumber ilmu tapi usianya masih muda. Bukan itu urusannya. Tapi urusannya adalah yang menjadi sumber pengetahuan ilmu oleh masyarakat, yang dianggap oleh masyarakat sebagai sumber ilmu itu justru orang-orang yang bodoh.
orang-orang rendahan, ya. Kalau kita lihat kisah tentang Adam alaihissalam, itu ada momen di mana ketika Allah Ta'ala menyuruh ahlus sama, penghuni langit, untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, ya. Semuanya bersujud kecuali iblis, ya. Sehingga Allah menggugat, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Apa yang menghalangi kamu, wahai iblis, untuk bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Jawabnya iblis adalah, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Aku kan lebih bagus, lebih baik, ya, daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah, ya. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan bahwa di jannah tidak ada tempatnya bagi orang-orang atau siapapun yang tatakabbaru fiha. Tatakabbaru fiha artinya orang-orang yang atau pihak-pihak yang arogan, ya. Sehingga sama Allah keluarlah keputusan, ukhruj, keluar kamu dari jannah ini. Dan Allah vonis iblis sebagai apa? Wa anta minas saghirin, ya, kamu ini termasuk as-saghirin, ya. Di sini pakai kata sogir, tapi sogir di sini bukan bermakna kecil dalam arti fisik, tapi sogir di sini maknanya nggak ada apa-apanya kamu, ya. Kamu ini worthless, ya, nggak ada nilainya. Kamu ini apa namanya, sepantasnya nggak ada di sini. Pergi kamu nggak ada nilainya, nggak signifikan kamu. Nah, begitu. Jadi kira-kira di sini konteks sumber ilmu itu datang dari orang-orang yang pada hakikatnya nggak signifikan sebenarnya, tidak pantas dijadikan sumber ilmu, ya. Yang dimaksud as-saghir ini adalah orang-orang yang petantang-petenteng mencitrakan dirinya sebagai ahli ilmu, tapi sebenarnya kosong. Entah karena kebodohannya, kefasikannya, atau karena hal lainnya. Sedangkan di sisi lain, banyak orang yang enggan menimba ilmu dari para ulama besar yang memang mumpuni dalam keilmuannya. Jadi memang ada kondisi, ya, di akhir zaman itu, di mana di satu sisi mereka yang bodoh kerendahan ini berpenampilan seolah-olah berilmu, dan sebaliknya ada masyarakat yang kemudian terkecoh memandang bahwa yang rendahan ini sebagai orang berilmu, dan sebaliknya justru ketika diberitahu mana orang yang benar-benar berilmu, mereka tidak mau untuk mereguk ilmu dari orang-orang yang memang ulama-ulama berkualitas ini. Tanda ini mengindikasikan bahwa kondisi manusia telah rusak dan disertai dengan pergeseran nilai dalam memandang apakah si fulan itu orang berilmu ataukah bukan. Atau si fulan itu pura-pura berilmu. Dengan kata lain, barometer yang digunakan dalam menilai keilmuan seseorang telah mengalami banyak perubahan, ya. Demikian juga dengan kecenderungan orang sekarang ini yang justru menjauh dari keilmuan yang murni. Maka dari itu mereka enggan jika diajak untuk mempelajari ilmu yang hakiki. Barometer yang digunakan dalam menilai keilmuan seseorang telah mengalami AI itu, ya. Saya nggak ngomong, suara saya muncul, AI. Jadi mereka enggan diajak untuk mempelajari ilmu yang hakiki. Mereka lebih suka dengan perkataan yang menyentuh perasaan dan tenggelam dalam khayal dan lamunan, bukannya menyibukkan diri dengan ilmu yang menyampaikan mereka pada jalan keselamatan. Dan jangan salah, ya, pertanda ini muncul setelah zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah,
dan terus bergerak naik hingga zaman kita sekarang ini. Jadi bayangkan, para ulama menilai bahwa tanda ini bukan baru muncul sekarang, Pak, tapi bahkan di zaman baru berlalunya Khulafa Rasyidin saja sudah mulai bermunculan fenomena ini. Yang berarti di zaman Daulah Umayyah ya. Dr. Hajjaj Al-Khatib mensinyalir tentang para ahli kisah dalam kaitannya dengan fenomena tersebar luasnya hadis-hadis palsu di tengah umat Islam. Jadi yang diistilahkan sebagai ahli kisah itu adalah orang-orang yang pandai berorasi, berbicara, ya, dan dari isi pembicaraannya masyarakat tersentuh dan tenggelam dalam khayal dan lamunan, ya, karena memukau sekali berbicaranya, ya. Tapi intinya mereka berbicara tanpa sumber. Jadi artinya mereka tidak mengajak umat ini untuk mengingat kalamullah, firman-firman Allah, untuk mengingat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, bahkan mereka membuat kisah-kisah yang kadangkala bahkan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kisah sebenarnya karangan dia, tapi kemudian dia kaitkan bahwa ini adalah ucapan Nabi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dr. Hajjaj Al-Khatib berkata, di ujung masa Khulafa Ar-Rasyidin muncullah diskusi-diskusi yang di dalamnya turut serta ahli kisah dan para orator. Sebagian di antara mereka tidak peduli lagi dengan kisah atau isi ceramah yang mereka sampaikan. Yang penting dia memperoleh nama dari cerita yang dia sampaikan. Akibatnya mereka memalsukan berbagai hadis demi meraih simpati banyak orang dan mereka terkesan dengan apa yang disampaikannya. Amat disayangkan cerita bohong-bohongan ini ternyata diterima oleh telinga-telinga yang mendengarnya, sehingga mereka pun mempercayai kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Ya, jadi ini era masyarakat mudah sekali menelan ya ucapan-ucapan ahli kisah ini, ya, yang mereka kadangkala ketika berbicara mengatasnamakan ucapan Rasul padahal bukan ucapan Rasul, ya, yang berarti mereka menjadi awal mula sumber munculnya hadis-hadis palsu, kan? Begitu. Nah, kemudian masyarakat menerima dan masyarakat menyebarluaskannya lagi. Nah, jadi begitu bisa dikatakan sebagai awal mula ya tersebarnya hadis-hadis palsu, ya. Mereka inilah bahkan di antara mereka, ya, maksudnya masyarakat yang menerima dusta-dusta dari para ahli kisah ini, bahkan di antara mereka ada juga yang membela habis-habisan kebohongan tersebut. Mereka inilah orang-orang bodoh yang sama sekali tidak memperhatikan kaedah-kaedah ilmu dan tidak mau melakukan penelitian terhadap asal-muasal dari cerita yang mereka dengarkan, ya. Makanya di dalam tradisi Islam yang namanya sanad riwayatan itu menjadi sangat penting, ya. Karena kita tidak sekedar ingin mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang sifatnya sekedar memukau, tapi kita ingin bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya kalau dia tidak sampai mata rantainya kepada sumber yang dipercaya, ya dalam hal ini Rasulullah SAW, maka tidak pantas untuk diterima, begitu. Alhamdulillah sumber pertama kita Al-Quranul Karim sudah dijamin sama Allah Ta'ala akan terpelihara. Ya, tetapi kan hadis-hadis Nabi ini perlu ilmu, ya, tentang silsilah hadis dan seterusnya. Dan uniknya dalam perjalanan sejarah, justru yang pertama kali mengumpulkan indeks untuk memilah-milah hadis yang sahih, yang hasan dan seterusnya, itu justru orang barat, ya, orang kafir, ya. Dia yang membantu kita membuat metodologinya, alhamdulillah. Dan kemudian ya artinya kalau Allah berkehendak bisa saja dari manapun, ya, datang pertolongan untuk membantu pemeliharaan sumber-sumber nilai-nilai Islam, ya.
Nah, jadi di antara bukti yang lain terkait orang-orang rendah ini, pernah suatu hari Syu'bah melintas di depan masjid yang di dalamnya ada Ja'far bin Zubair dan Umran bin Hudair. Ketika itu Ja'far bin Zubair sedang dikerumuni banyak orang, sedangkan Umran bin Hudair di sekitarnya tidak ada seorang pun yang duduk. Melihat pemandangan ini, Syu'bah sempat heran. Dia pun berkata kepada semua orang, sungguh hal yang di luar dugaan. Apakah kalian berkerumun di sekitar orang yang paling dusta, sementara kalian meninggalkan orang yang paling dapat dipercaya? Ya, Masya Allah. Ya, jadi di masa itu sedemikian berpengaruhnya para ahli kisah, sampai-sampai ya seorang yang sebenarnya mengerti hakikat mana orang berilmu, mana orang yang bodoh, itu heran melihat pemandangan ada orang berilmu duduk sendirian, tidak ada yang mengitarinya. Tapi sebaliknya orang yang bodoh itu banyak pendengarnya, banyak penyimaknya, begitu ya. Sehingga dia katakan, alangkah anehnya ini, kok kalian berkerumun di sekitar orang yang banyak berdusta, paling berdusta bahkan, sementara kalian tinggalkan orang yang paling dapat dipercaya. Ya, jadi orang yang sendirian itu justru sebenarnya kalau dia berbicara itu pembicaraannya bisa dipercaya karena dia sangat amanah ya di dalam menjaga sanad ya, riwayat. Sempat juga diceritakan Asy-Sya'bi pernah mengingkari salah seorang ahli kisah di negeri Syam. Akibat perbuatannya itu, dia dipukuli oleh orang-orang setempat sehingga dia terpaksa menggunakan dalil dari guru-guru mereka untuk menyelamatkan dirinya. Jadi Asy-Sya'bi ini juga orang yang lurus. Dia suatu ketika mengingkari salah seorang ahli kisah yang terkenal di negeri Syam. Tapi efek daripada dia mengungkapkan bahwa ahli kisah ini banyak berbohong, dia justru harus mengalami pengeroyokan. Ya, dia dipukuli dan akhirnya supaya dia bisa selamat, dia terpaksa menggunakan dalil dari guru-guru ahli kisah itu. Ya, baru didengar, baru dia dibiarkan ya, tidak diteruskan penganiayaan pada dia. Untuk lebih jelasnya kami akan mengetengahkan kisah yang menimpa seorang ulama besar. Dialah Ibnu Jarir At-Tabari. Imam As-Suyuti menyebutkan kisah ini dalam karyanya Tahdzir Al-Khawas min Akadzib Al-Qasas. Kata beliau, salah seorang tukang kisah menetap di Baghdad. Dia meriwayatkan sebuah tafsiran atas ayat, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, surat Al-Isra ayat 79 ya. Asa ayyakuna surat Al-Isra ayat 79 itu, aqimis shalah dan seterusnya itu kan di ujungnya dikatakan semoga Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW kepada maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Ketika dia mentafsirkannya, dia mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk berhadap-hadapan dengan Rabb-nya Allah Ta'ala yang juga sedang duduk di atas singgasananya. Begitu perkataan ini sampai ke telinga Ibnu Jarir, langsung Ibnu Jarir mengingkari penafsiran seperti itu dan mengecamnya dengan keras karena tidak ada penafsiran seperti itu dari kalangan para ulama manapun. Sampai-sampai beliau menulis surat yang kemudian dia tempelkan di depan pintu rumah orang tersebut, orang yang membuat tafsiran liberal itu, yang bunyinya adalah Subhanallah, Maha Suci Allah yang tidak mempunyai kekasih untuk berbagi dan tidak seorang pun yang bersanding bersama Allah di singgasananya. Nah, akibat protes yang dilakukannya, Ibnu Jarir menuai kemarahan dari orang-orang awam Baghdad. Ya, karena orang-orang awam Baghdad sudah tenggelam di dalam kekaguman terhadap ahli kisah ini. Sehingga mereka menelan bulat-bulat tafsirannya yang liberal tersebut. Mereka melempari rumah Ibnu Jarir dengan bebatuan, hingga Ibnu Jarir menahan pintu rumahnya dengan tonggak kayu, dan beliau benar-benar merasa tersiksa atas gangguan mereka ini. Subhanallah. Inilah akibatnya
jika ilmu dipelajari dari orang-orang rendahan. Belum lagi ditambah dengan sifat mereka yang seringkali merendahkan orang-orang besar yang memang cakap dalam bidang keilmuannya. Jadi sudahlah mereka keliru di dalam mengambil sumber ilmu. Kemudian yang justru memiliki ilmu, ya, mereka bully, ya, mereka justru rendahkan, justru mereka berikan labeling-labeling yang negatif. Kondisi inilah yang menimpa generasi awal umat Islam, dan sampai sekarang pun ternyata apinya semakin bertambah besar. Sebagai contoh, kami sempat menemukan sebuah buku yang cukup laris di negeri kami, dan harganya pun cukup mahal. Ya, negeri kami ini Palestina, ya, karena ini penulis kitab ini kan Syekh Al-Mubayyad ini dia Falastini, orang Palestina. Jadi di Palestina itu ada sebuah buku yang laris dan harganya cukup mahal lagi, tapi laris. Oleh karena rasa penasaran, kami memutuskan untuk membolak-balik dan membaca isi buku tersebut. Ternyata setelah kami baca isinya, di dalamnya terdapat banyak kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Jadi banyak hadis-hadis palsu yang termaktub di dalam kitab itu. Yang lebih memprihatinkan lagi, ternyata buku tersebut menjadi buku bestseller dan mengalami beberapa kali cetak ulang. Tidak lama kemudian keluarlah buku kecil yang di dalamnya terdapat peringatan terkait kebohongan yang ada dalam buku yang pertama. Jadi buku kecil ini sifatnya ingin meluruskan masyarakat jangan sampai menelan bulat-bulat isi buku yang penuh dengan hadis-hadis palsu ini. Dan buku kecil ini sudah barang tentu bukan tulisan si penulis buku yang pertama, ya. Ini adalah sebuah upaya, ya, nahi mungkar istilahnya begitu. Di samping itu, buku kecil tersebut banyak mengetengahkan informasi yang sangat berharga. Ternyata orang-orang hanya memandang sebelah mata terhadap buku kecil tersebut, ya. Jadi justru ketika buku kecil yang isinya meluruskan penyimpangan dari buku yang terkenal itu, yang bestseller itu, ini buku kecil nggak ditengok sama masyarakat luas, ya. Kemudian kami diskusikan dengan teman kami yang sudah banyak berpengalaman mengamati fenomena seperti ini. Kata dia, sekarang ini orang-orang lebih menyukai sesuatu yang dianggap dapat mengeluarkan mereka dari kondisi mengenaskan yang sedang menimpa. Mereka lebih suka tenggelam dalam khayalan dan ilusi, meski mereka tahu bahwa hal itu hanya berisikan kebohongan. Sebaliknya, jika datang kepada mereka sesuatu yang membuat mereka selamat atau yang membuat mereka terjaga dari tidurnya, mereka justru lari dan menghindar, ya. Bukankah keruwetan ini merupakan salah satu akibat jika ilmu dipelajari dari orang-orang rendahan dan pembawaan orang-orang bodoh dan kondisi psikologis mereka sudah barang tentu memperkuat fenomena ini. Pada akhirnya satu ilmu akan dipelajari dari mereka yang bukan ahlinya. Ya. Baik, kita teruskan. Poin ketiga, munculnya tukang dusta dan nabi palsu. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di." Dan sesungguhnya akan muncul di tengah umatku 30 orang tukang dusta yang semuanya mengaku menjadi nabi. Ketahuilah, akulah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah kepergianku. Dalil berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Baina ana na'imun ra'aitu annahu wudi'a fi yadayhi siwaran min dhahabin fafuzi'tuhuma wa karihtuhuma fa udhina li fanafakhtuhuma fatara fa awwaltuhuma kadzabaini yakhrujani faqala Ubaidullahi ahaduhuma al-unsiyyu alladhi qatalahu Fayruzun bil Yamani
wal akharu Musailamah. Ketika aku tidur, aku melihat di tanganku ini diletakkan 2 gelang emas. Maka aku pun bermaksud melepaskannya karena aku sangat membencinya. Maka diizinkanlah kepadaku dan aku pun meniup kedua gelang tersebut. Aku menakwili mimpiku ini sebagai 2 orang pendusta besar yang akan muncul setelahku. Ubaidillah berkata, keduanya adalah Al-Unsi yang dibunuh oleh Fairuz di Yaman, sedangkan yang satunya adalah Musailamah. Ya, jadi dua-duanya ini adalah sosok pendusta besar yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Gak berapa lama setelah wafatnya Nabi, muncul pendusta-pendusta besar ini yang mengajak kaum muslimin di sekitarnya untuk mempercayai dirinya sebagai Nabiullah sesudah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan sudah barang tentu mereka yang tadinya muslim mempercayai Al-Unsi maupun Musailamah sebagai Nabiullah sesudah Nabi Muhammad SAW, mereka ini kategorinya murtad, ya, karena Nabi jelas-jelas sudah menyatakan wa ana khatimun nabiyyin, aku ini penutup rangkaian para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Dalil berikutnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, aksaran nasu fi Musailamata qabla an yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi syai'an faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban faqala amma ba'd fa fi sya'ni hadzal rajuli alladhi qad aksartum fihi wa innahu kadzdzabuna min 30 kadzdzaban yakhrujuna baina yaday as-sa'ah wa innahu laysa min baldatin illa yablughuha ra'bul masihi illa al-madinata ala kulli naqbin min niqabiha malakani yadhubbani anha ra'bal masih. Banyak orang membicarakan perihal Musailamah. Hal itu terjadi sebelum Rasulullah SAW mengabarkan tentang perihal jati dirinya. Maka Rasulullah SAW berdiri untuk menyampaikan khutbah. Waba'd, mengenai orang ini Musailamah yang selama ini kalian bicarakan, maka ketahuilah dia adalah salah satu pembohong besar di antara para pembohong besar yang jumlahnya mencapai 30 orang dan akan muncul hingga hari kiamat tiba. Sesungguhnya tidak ada satu negeri pun yang tidak pernah dijamah oleh fitnah Al-Masihud Dajjal kecuali Madinah. Sebab di setiap lorong-lorong kota Madinah dijaga oleh 2 malaikat yang setiap saat akan mengusir fitnah yang disebarkannya. Penjelasan Syekh Mubayyad. Ketiga hadis ini merupakan bukti mukjizat Rasul yang mengabarkan munculnya nabi-nabi palsu menjelang akhir hayat beliau. Seperti kemunculan Musailamah di Yamamah dan Al-Aswad Al-Unsi di Yaman. Kemudian setelah beliau wafat, tepatnya di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fenomena ini terus berkelanjutan dengan munculnya Sajjah At-Tamimah dari Bani Tamim dan Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad. Kemudian secara kronologi, dalam setiap abad muncul orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi memang dalam sejarah Islam dari abad ke abad ada saja gitu loh. Ya, para pendusta yang sampai ke derajat mengklaim, mengaku dirinya utusan nabi dari Allah Ta'ala, ya. Dan kalau di abad-abad terakhir ini yang kita tahu salah satunya yang fenomenal adalah Mirza Ghulam Ahmad, ya. Mirza Ghulam Ahmad itu bahkan mengaku dirinya Al-Mahdi tapi sekaligus Isa alaihissalam, ya. Ini dahsyat sekali nih, apa namanya, kesesatannya Mirza Ghulam Ahmad. Dan dia disokong oleh penjajah Inggris. Jadi ketika Inggris, apa namanya, bercokol di wilayah India, yang waktu itu belum ada Pakistan, ya,
Nah, si Mirza Ghulam Ahmad ini muncul menebarkan kesesatan dengan mengaku-ngaku dirinya Al-Mahdi, tapi sekaligus Isa ibnu Maryam yang turun dari langit di akhir zaman. Nah, maka penjajah Inggris itu mendukung dia, membiayai dia. Makanya Ahmadiyah itu menjadi sebuah agama atau sebuah aliran yang pusatnya sekarang adanya di Inggris. Adanya di Inggris. Padahal asal muasal munculnya di Pakistan yang dulu masih bagian dari India karena belum ada negara Pakistan. Begitu. Nah, jadi sekarang Ahmadiyah itu bisa berkembang karena disokong sama Inggris, ya. Dan bahkan Ahmadiyah itu punya televisi internasional, ya, sendiri, ya. Jadi benar-benar dibantu, disokong, ya. Begitulah. Ya, orang kafir itu satu sama lain saling tolong menolong. Fenomena ini tampak jelas dengan munculnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang mempunyai banyak pengikut sehingga dia dapat merebut Kufah di wilayah Irak di permulaan kekhalifahan Ibnu Zubair. Pada mulanya dia mempropagandakan dirinya sebagai pencinta Ahlul Bait, keluarga Nabi, yang menuntut balas atas kematian Al-Husain ibn Ali. Ya. Kemudian dia mengaku bahwa dirinya bahwa Jibril telah menemuinya dan memberikan wahyu kepadanya. Akhirnya Al-Mukhtar dibunuh pada tahun 60-an Hijriah. Ada lagi Harith Al-Kadzab yang juga mengaku sebagai nabi dan akhirnya juga dibunuh pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah. Dalam beberapa tahun yang lalu juga muncul Ahmad Al-Qadiani atau Mirza Ghulam Ahmad di Pakistan yang mengaku dirinya sebagai nabi. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai Al-Masih Al-Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan. Di samping dia juga banyak menyebarkan pahamnya yang sesat. Para pengikutnya lebih dikenal dengan sebutan Qadianiyah atau Ahmadiyah. Ya. Kemudian diteruskan dengan munculnya Ali Muhammad Ash-Shirazi di Iran yang memproklamirkan dirinya sebagai Babul Mahdi, pintu gerbang kemunculan Al-Mahdi. Dan mendapat pengikut setia bernama Hussein Ali yang lebih dikenal dengan julukan Baha'ullah. Dalam kelanjutannya sekte ini menganggap semua agama telah dihapus dan mengkultuskan pemimpinnya sebagai perwujudan Allah yang hakiki dan mengaku-ngaku dialah sebenarnya Busyra, kabar gembira yang dibawa oleh semua nabi. Sekte ini dalam kelanjutannya lebih dikenal dengan sebutan Bahaiyah atau Babiyah. Disinyalir sekte ini merupakan bentukan musuh umat Islam. Ya, hampir semua sekte yang sesat memang bentukan musuh Islam, ya. Termasuk tentunya Rafidhah, ya, Syiah Rafidhah itu kan hakikatnya bentukan dari sosok yang bernama Abdullah bin Saba yang dari Yaman, yang asalnya dia Yahudi, lalu dia masuk Islam dalam rangka infiltrasi, ya, menyusup dan melontarkan gagasan-gagasan sesatnya, ya. Dan gagasannya yang paling terkenal adalah dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum wafat itu memberikan wasiat kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Dan karenanya Ali bin Abi Thalib itulah yang pantas menjadi pemimpin umat Islam, ya. Sedangkan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang mendahului kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, mereka ini semua perampas, ya, dan mereka ini semua adalah orang-orang zalim, ya. Di samping itu hadis tersebut menunjukkan bahwa jumlah mereka sebanyak 30-an. Dalam sebuah asar juga dijelaskan bahwa orang terakhir dari ke-30 pendusta itu mengaku menjadi nabi dialah Dajjal. Sebelum pada akhirnya dia memproklamirkan dirinya sebagai Rabb. Ya, jadi Dajjal itu ketika nanti keluar, muncul, dia tidak serta-merta menyatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian, tapi mula-mula dia mengaku dirinya nabi dulu, ya. Terus pada tahap berikutnya ketika banyak orang percaya dia sebagai nabi, kemudian dia bahkan mengklaim dirinya Rabb, ya. Dan ini menjadi mudah. Kenapa? Karena sudah ada
preseden sebelumnya. Ya, preseden sebelumnya itu kasus Isa alaihissalam. Jadi Isa alaihissalam itu kan sebenarnya disimpangkan posisinya, kedudukannya dengan munculnya faham Trinitas. Jadi faham Trinitas ini faham yang benar-benar penuh kekaburan, ketidakjelasan. Sehingga orang-orang Nasrani itu sendiri, mereka dalam keraguan terus. Sebenarnya Isa alaihissalam ini, Yesus ini, Tuhankah, anak Tuhankah, atau nabikah? Ya. Jadi sengaja dibikin penuh dengan ketidakjelasan. Seperti saya pernah ceritakan, dulu ada kawan saya, dia punya kenalan orang Nasrani. Di zaman dulu masih pakai alat komunikasinya tuh BlackBerry ya. Jadi suatu hari teman saya ini kirim pesan lewat BlackBerry kepada si kawannya orang Nasrani ini bertanya, sebenarnya menurut orang Kristen, Yesus itu Tuhan apa Nabi? Begitu. Maka si orang ini dengan cepat langsung menjawab, ya Tuhan lah. Tapi kawan saya terus bertanya, tapi kan menurut riwayat kalian sendiri, sewaktu Yesus mau disalib, dia menyatakan, dia memanggil-manggil, Eli, Eli, lama sabaktani, yang artinya, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Begitu. Jadi bagaimana dia dikatakan Tuhan, tapi dia manggil-manggil Tuhan? Gitu. Nggak dijawab sama temennya yang Kristen ini. Seminggu berikutnya baru dia jawab. Ya, mungkin dia konsultasi dulu ke pendeta ya waktu hari Minggunya ke gereja gitu. Nah, setelah seminggu itu dia kasih jawaban, bro, ya yang benar Yesus itu nabi, katanya gitu, ya kan? Jadi dia bantah sendiri. Minggu lalu dia bilang Tuhan, sekarang dia bilang nabi. Ya karena apa? Karena memang mereka sendiri tidak punya kejelasan, keyakinan. Sebenarnya Yesus ini Tuhan kah, nabi kah? Nah, maka dengan kasus Trinitas ini, nanti si Dajjal tinggal make aja itu. Ya mula-mula dia ngaku dulu sebagai nabi, muncul banyak pengikut, nanti tinggal dia angkat posisinya jadi Tuhan. Nah, yang mengakui dia sebagai nabi untuk meyakini dia sebagai Tuhan, ya mudah karena sudah ada contoh sebelumnya itu Trinitas. Sebuah ajaran yang membuat para penganutnya sendiri bisa merubah status Yesus hanya dalam waktu seminggu, tadinya Tuhan jadi nabi, gitu, ya kan? Nah, tentu kalau dibalik juga gampang dong. Kalau tadinya nabi jadi Tuhan, bisa juga begitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sementara di dalam asar Imam Ahmad dengan sanad jayyid disebutkan bahwa jumlah mereka para pendusta itu terdiri dari 27 laki-laki dan 4 perempuan. Dengan demikian maksud dari angka 30-an itu mungkin menunjuk pada bilangan pecahan setelah angka 30. Interpretasi ini juga diperkuat dengan asar Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an yang menyatakan bahwa jumlah mereka para pendusta itu sekitar 30-an. Tentunya angka tersebut hanya mencakup mereka yang mengaku nabi dan mempunyai banyak pengikut serta mempunyai pengaruh di kalangan umat Islam. Tetapi jumlah mereka yang mengaku sebagai nabi tanpa mempunyai pengikut tentu lebih banyak lagi. Hampir dapat dipastikan di setiap masa dan daerah tidak pernah sepi dari orang-orang yang melancarkan kebohongannya dengan memproklamirkan diri sebagai nabi. Bahkan di antara para wanita yang mengaku dirinya sebagai nabi ada juga yang berhujjah dengan hadis Nabi SAW, tidak ada nabi setelahku. Dia mengatakan, sesungguhnya Nabi hanya bersabda, tidak ada nabi laki-laki setelahku. Beliau tidak bersabda, tidak ada nabi perempuan setelahku. Ya, ya jadi perempuan-perempuan yang ngaku sebagai nabi justru pakai hadis Nabi sebagai dalil. Jadi Nabi bilang, tidak ada nabi setelahku tuh, tidak ada nabi laki-laki setelahku. Tapi nabi perempuan bakal muncul. Nah, gitu. Lebih aneh lagi, di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi itu, ada yang merubah namanya menjadi la. Ya. Dalam bahasa Arab, la itu artinya bukan atau tidak. Dengan mengasumsikan bahwa lafal la dalam hadis nabi tersebut adalah satu nama. Gitu. Mereka memaknai akan datang seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW
yang bernama la. Jadi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, itu bukan diartikan tidak ada nabi setelahku, tapi la adalah nabi setelahku. Makanya mereka berlomba-lomba ngasih tambahan nama la di depan namanya gitu loh. Untuk mengkelopkan dengan statement Nabi, la nabiyya ba'di. Jadi la adalah nabi sesudahku gitu. Bukan la dalam arti tidak ada nabi sesudahku, tidak. La adalah nabi sesudahku. Nah, maka berlomba-lombalah yang mengklaim dirinya nabi ngasih tambahan la di depan namanya. Demikianlah hal-hal lucu dan aneh yang setiap masa tidak pernah sepi darinya, ya. Baik. Kita lanjutkan. Kemunculan tukang dusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir zamani dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yadillunakum wala yaftinunakum. Akan ada di akhir zaman nanti para pendusta yang datang dengan membawa berita-berita yang belum pernah kalian dengar, baik oleh kalian sendiri atau didengar oleh orang-orang sebelum kalian. Aku peringatkan kepada kalian tentang mereka ini, jangan sampai mereka ini membuat kalian tersesat, dan jangan pula kalian termakan oleh fitnah mereka. Dalil berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan datang pada umatku nanti orang-orang mengabarkan sesuatu yang kalian belum pernah mendengar dan tidak juga oleh bapak-bapak kalian. Berhati-hatilah diri kalian terhadap mereka ini. Sedangkan dari Abu Al-Jallas, dia berkata, sami'tu Aliyan yaqulu li Abdillahi as-Sabiyyi wailaka wallahi ma afda ilayya bi syai'in katamahu ahadun minan nasi walakin sami'tuhu yaqulu inna baina yadayi as-sa'ati 30 kadzaban wa innaka la ahaduhum. Aku mendengar Ali radhiyallahu an berkata kepada Abdullah bin Saba, Abdullah As-Saba. Jadi Abdullah As-Saba ini tadi, Abdullah bin Saba yang asalnya orang Yaman, Yahudi, pura-pura masuk Islam, infiltrasi dan menyebarluaskan ajaran sesat tentang konsep imamah, ya. Jadi Ali berkata kepada Abdullah As-Saba ini, celakalah engkau. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang dirahasiakannya dari orang-orang. Tetapi aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya hingga hari kiamat nanti ada 30 orang yang menjadi tukang dusta. Dan sungguh engkau salah seorang di antara mereka. Ya. Jadi tegas-tegas Ali bin Abi Thalib ya, menyatakan bahwa Abdullah bin Saba ini salah satu dajjalun, salah satu kadzabun, ya, penipu, pendusta. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib sudah sempat ingin menghukum mati, ya, Abdullah bin Saba ini dengan hukuman yang sangat keras, yaitu dibakar hidup-hidup. Tetapi sahabat-sahabat lain ya mengingatkan Ali agar jangan melakukan hal itu karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa hak menghukum seseorang dengan api itu hanya hak Allah Ta'ala di neraka kelak nanti, begitu. Sehingga akhirnya sama Ali diusirlah si Abdullah bin Saba ini. Penjelasan Syekh Mubayyad. Hadis dan asar di atas mengisyaratkan bahwa menjelang hari akhir nanti akan bermunculan banyak pendusta, dan ini tidak harus disertai dengan pengakuan sebagai nabi seperti sebelumnya. Jadi umum saja pendusta-pendusta bermunculan tanpa pernah ngaku dirinya sebagai nabi. Mungkin ngaku sebagai Umar bin Khattab kali ya, gitu, tapi nggak sebagai nabi, gitu. Dalam hadis pertama dan kedua dijelaskan bahwa mereka ini akan muncul di akhir zaman atau umat yang terakhir. Hadis-hadis itu telah memberikan bukti tentang penampilan para tukang dusta yang dengannya mereka beraksi
yaitu ketika mereka berbicara kepada manusia tentang berita-berita dan peristiwa-peristiwa yang menyesatkan. Seorang muslim pun belum pernah mendengarnya ataupun belum pernah menjumpainya dalam warisan ilmu orang-orang sebelum mereka, orang-orang terdahulu. Besar kemungkinan fenomena ini terbukti dengan banyaknya hadis palsu serta kebohongan yang dibuat-buat kemudian menisbatkannya kepada para sahabat dan selain mereka. Jika memang demikian, maka fenomena ini dari dulu hingga sekarang memang telah nyata. Sekarang ini banyak sekali hadis-hadis atau athar yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW atau kepada selain beliau, yaitu para sahabat dan para tabi'in, yang sengaja dipelintir untuk mengkultuskan seorang tokoh dalam menjustifikasi peperangan modern sebagaimana yang terjadi di Afghanistan dan di Irak. Bagi mereka yang jeli memperhatikan kebohongan-kebohongan ini, tidak diragukan lagi bahwa inilah bentuk kebohongan modern yang terencana. Baik, saudaraku rahimakumullah, kita cukupkan malam hari ini ya 2 poin ya pertanda sugro yang sudah jelas. Saya akhiri dengan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang ini, Ustaz, tentang Imam Mahdi. Ya. Jadi beberapa bulan ke belakang ini itu sempat muncul di media sosial seseorang yang bernama Muhammad Qasim yang berasal dari Pakistan. Ya. Jadi beliau ini menyampaikan mimpi-mimpinya tentang akhir zaman. Jadi beliau sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah itu menyampaikan pesan kepada beliau. Jadi di sana banyak para ulama gitu mengatakan bahwa beliau ini adalah Imam Mahdi. Dan sedangkan ulama, iya, banyak dari ada beberapa ulama yang menyampaikan seperti itu. Sedangkan beliau sendiri tidak pernah mengakui kalau dia itu Imam Mahdi. Bahkan salah satu pakar akhir zaman di Indonesia, itu Ustadz Zulkifli, juga menyampaikan pendapatnya tentang Muhammad Qasim ini. Ustadz Zulkifli itu pernah berkata bahwa sekiranya Muhammad Qasim ini nantinya dibaiat di depan Ka'bah, katanya, maka saya akan ikut sama beliau, begitu katanya, Ustadz. Jadi sekarang ini katanya ulama itu para ulama banyak meneliti tentang salah satu nasab beliau dan tanda-tanda Muhammad Qasim ini sendiri. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz terhadap Muhammad Qasim ini, Ustadz? Syukran, Ustadz. Ya. Jadi kalau dari apa yang saya pahami tentang hadis-hadis min alamatis sa'ah berkenaan dengan hudur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi, justru menurut pendapat saya hadis-hadis itu menjelaskan bahwa kemunculan al-Mahdi itu bersifat tiba-tiba, ya. Jadi kemunculannya itu kalau bahasa Sundanya itu ujuk-ujuk, ya, pernah dengar ya kata ujuk-ujuk, ya. Apa sih ujuk-ujuk terjemahannya? Ya tiba-tiba kan. Jadi kalau orang barat bilangnya out the blue, ya, out the blue, ya. Pokoknya nongol aja gitu. Dan diantara dalil yang mengarahkan pemahaman ujuk-ujuk ini adalah dalil tentang bagaimana dibaiatnya Al-Mahdi di depan Ka'bah oleh sejumlah orang-orang alim dan orang-orang soleh yang kata Nabi jumlahnya mirip
ahli Badar, jumlah ahli Badar. Ya, maksudnya para sahabat yang ikut dalam perang Badar, 313 orang gitu. Nah, orang-orang ini orang-orang yang berilmu dan orang-orang soleh dan bersepakat bahwa inilah laki-laki yang kita sepatutnya baiat sebagai pemimpin, sebagai Al-Mahdi. Pertanyaan, dari mana mereka tahu? Ya, sebagian mereka orang-orang berilmu gitu. Jadi memang sudah mempelajari. Nah, yang menarik adalah di dalam dalil-dalil tentang pembaiatan Al-Mahdi di depan Ka'bah oleh 313 orang alim dan orang soleh ini, terjadilah satu dialog antara mereka yang mau membaiat dengan Al-Mahdi. Dialog itu adalah mereka ini menuntut Al-Mahdi untuk mengulurkan tangannya supaya bisa dibaiat. Tapi Al-Mahdi justru mengatakan, bukan saya orangnya, kalian keliru. Saya bukan orangnya. Ya kan? Jadi dia menolak dengan keras. Sementara orang-orang ini sangat yakin ini dia. Akhirnya dalam hadis itu dikatakan, yubayi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiatnya dalam keadaan laki-laki ini nggak suka. Atau dengan kata lain, pembaiatan paksa. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mesti terjadi pembaiatan paksa? Ya. Nah, analisanya ada dua. Pertama, karena laki-laki ini memang orang beriman yang imannya sejati, imannya murni, ya. Dan ciri orang beriman itu nggak ada yang namanya ambisi kepemimpinan, ambisi kekuasaan, itu nggak ada. Ya. Sehingga dia paham hadis Nabi yang berbunyi al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Yang namanya posisi jabatan kepemimpinan itu berpeluang menjadi fitnah di dunia dan berpeluang menjadi sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat. Makanya dia menolak dengan keras, ya. Analisa yang kedua, laki-laki ini menolak dengan keras karena laki-laki ini tidak tahu kalau dirinya Al-Mahdi. Pertanyaan, kenapa Allah hadirkan Al-Mahdi ke muka bumi ini dengan kondisi dirinya nggak tahu dirinya Al-Mahdi? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga bisa tahu dia Al-Mahdi. Dan kalau Al-Mahdi diketahui orang lain, tentu musuh Islam juga tahu dia Al-Mahdi. Nah, kalau jauh-jauh hari Al-Mahdi sudah diketahui, kira-kira sama musuh diapakan? Dipromosikan, dipasang wajahnya di semua tiang listrik, pohon-pohon, gitu? Ya enggak lah. Diapakan kira-kira? Dibungkus, ya. Dibungkus. Di KM 50 kan gitu, ya. Iya kan? Nah, jadi saya termasuk orang yang meyakini bahwa Al-Mahdi itu nggak akan bisa dideteksi sebelum akhirnya dia dibaiat di depan Ka'bah. Dan bahkan setelah pembaiatan itu terjadi, ada hadis Nabi yang mengisyaratkan konfirmasi bahwa itulah Al-Mahdi. Apa itu hadisnya? Hadis tentang dikirimnya suatu pasukan yang akan meluncur dari arah Syam untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Dan pasukan ini ketika sudah melewati Madinah, masih dalam perjalanan ke Mekah, jadi antara Mekah dan Madinah, di satu daerah yang disebut Baida, tiba-tiba dibenamkan Allah ke dalam bumi, tenggelam gitu, wilayah itu tenggelam. Dan ini dikenal sebagai salah satu dari 10 tanda besar kiamat yang terakhir, ya, alamatul kubro, yang disebut dengan khasfun bi jaziratil Arab, pembenaman bumi di jazirah Arab, yang sekaligus membenamkan pasukan yang mau ngejar Al-Mahdi. Nah, peristiwa pembenaman pasukan ini tersiar kemana-mana, sehingga umat Islam yang tadinya nggak tahu menahu tentang pembaiatan di depan Ka'bah ini menjadi sadar, ini sudah terjadi ini pembaiatan, dan kalau memang ada pembaiatan, itulah Al-Mahdi, begitu. Paham ya? Makanya dalam hadis itu dikatakan, setelah terjadi pembenaman pasukan itu,
berdatanganlah terutama dari dua negeri ya yang disebut dengan Abdalus Syam dari Syam dan dari Irak ya, as-saibu ahlul Irak, berdatanganlah untuk membaiat Al-Mahdi. Dan kenapa dua negeri ini yang disebut? Karena kalau kita lihat realitas sekarang, di dua negeri inilah sekarang banyak muslimin berdatangan ke sana untuk berjihad fisabilillah. Dan mereka-mereka ini ya seperti calon-calon armadanya Al-Mahdi. Yang begitu Al-Mahdi muncul, mereka langsung berdatangan membaiat Al-Mahdi. Nah, jadi saya tidak bisa menyetujui kalau ada upaya memviralkan Al-Mahdi sudah ada sekarang ini. Ya, pastinya dibunuh sama musuh. Ya, kalau memang dia benar-benar Al-Mahdi. Ya. Katakanlah Muhammad Qasimnya nggak ngaku dia Al-Mahdi. Dia bilang dia bukan Al-Mahdi atau dia nggak ngaku lah dia Al-Mahdi. Tapi setidak-tidaknya dengan dia sudah disebarluaskan begini, dia jadi bahan pantauan dong. Gitu sama musuh kan. Gitu. Tapi lain ceritanya kalau memang pembayatan Al-Mahdi itu terjadi terhadap seorang sosok yang selama ini pun nggak pernah diduga. Jangankan diduga sama musuh, jangankan diduga orang lain, diduga oleh dirinya sendiri aja nggak bisa. Orang dia nggak tahu dia Al-Mahdi. Paham ya? Nah, dan ini menurut saya merupakan tadbir Rabbani, skenario Allah yang sangat cantik gitu loh. Untuk menghadirkan Amirul Mukminin fi akhir zaman dengan aman, dengan selamat ya. Nah, tinggal kitanya yang harus rajin-rajin memantau perkembangan begitu ya. Dan kita memantaunya nggak perlu menunggu terjadinya pembenaman pasukan di Jazirah Arab, itu konfirmasi yang udah lebih kokoh. Tapi sebelum itu pun ada pemantauan yang harus kita lakukan karena hadisnya juga mengisyaratkan apa kejadian-kejadian sebelum Al-Mahdi dibaiat itu. Nah, di antara kejadian itu yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Akan terjadi chaos saat matinya seorang pemimpin. Dan pemimpin ini pemimpin yang wilayah kekuasaannya mencakup Haramain, Mekah dan Madinah. Ya. Nah, itu aja diikuti, dipantau ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, tambahan lagi, saya termasuk yang juga agak gimana ya, ngerenyut gitu dengar kabar bahwa Muhammad Qasim ini katanya sudah pernah bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW sebanyak 800 kali, sementara bermimpi ketemu Allah sebanyak berapa? 300 kali. Bermimpi ketemu Allah, gitulah. Ya kan? Nah, ini buat saya suatu hal yang ya membuat mengerenyut lah gitu dahi saya gitu ya, bertanya-tanya. Ini beneran nih gitu, ya kan? Agak susah gitu dipahami gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya hampir tiap hari dapat WA dari para fans-fansnya Muhammad Qasim ini meminta saya juga untuk mengakui kalau Muhammad Qasim ini Al-Mahdi, ya kan? Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya nggak menyediakan waktu untuk menjawabnya, gitu. Silakan, Pak. Maaf Pak Ustadz, mungkin pertanyaan saya itu maaf dangkal sekali Pak. Kemarin nggak ada masalah Pak. Kan kalau nggak salah minggu kemarin itu Pak Ustadz itu menjelaskan bahwa bumi, langit, dan bukit-bukit, gunung-gunung diamanahkan, diberi amanat, ditawarkan amanat. Dan gunung, bumi, dan langit itu ketakutan menolak ya. Tapi pada waktu hampir bersamaan ditawarkan kepada Adam langsung menjawab bersedia. Itu saya bandingkan dengan waktu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, itu kan kayak ketakutan. Gelisah. Dan Rasulullah kan banyak teman-temannya, istrinya, ada pamannya. Tapi kenapa kok Adam tuh pede sekali menerima amanat. Padahal Adam sendiri pada waktu dia makan buah kuldi bersama Hawa, dia kan mengakui bahwa dia tuh bodoh dan zalim, lemah. Kenapa kok pede sekali menerima amanat?
alasannya? Ya, sebenarnya kalau ditanya kenapa dia menerima, ya karena memang Allah menanamkan di dalam diri Adam alaihissalam kesiapan untuk menerima. Gitu. Karena memang Allah sudah merencanakan hal itu. Allah katakan di depan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan hadirkan di muka bumi ini khalifah. Nah, khalifah itu maknanya adalah makhluk yang diberikan oleh Allah, ya, posisi sebagai wakil Allah, sebagai pengganti Allah di muka bumi ini, ya. Nah, Adam alaihissalam itu memang sudah direncanakan oleh Allah diciptakan menjadi khalifah. Jadi sesungguhnya Adam itu ibaratnya tidak diberi tawaran, tetapi diserahkan posisi itu. Jadi kalau kita lihat ayatnya, surat Al-Ahzab, ya. Surat 33, Al-Ahzab ayat 72 kalau saya tidak salah, ya. Iya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Artinya mereka merasakan itu amanat yang berat, khawatir nggak bisa melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu zoluman jahula, sangat zolim dan sangat bodoh, ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahasanya wahamalahal insan, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia, ya. Di sini proses penawarannya itu hampir-hampir bisa dikatakan nggak ada, Pak. Karena memang sudah rencana Allah. Allah memang merencanakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan meletakkan di muka bumi ini khalifah. Dan khalifah yang dipilih adalah manusia. Ya. Nggak yang lain, nggak yang lain. Ya. Termasuk jin pun tidak diberi amanah untuk menjadi khalifah. Yang menjadi khalifah itu manusia. Jin itu kemiripannya dengan manusia dalam hal dikasih dua pilihan, taat atau ingkar. Ya, jalan ketakwaan atau jalan kejahatan, jalan takwa atau jalan fujur, ya. Tapi jin tidak seperti manusia yang di samping diberikan tawaran pilihan beriman atau kafir, taat atau maksiat, ya kan, jalan takwa atau fujur, tapi manusia juga dapat amanah sebagai khalifah. Begitu, wakil Allah di muka bumi ini. Makanya kalau dalam dunia ilmu ruqyah, ya, ilmu ruqyah, ya, itu salah satu teknik ruqyah itu adalah ketika satu rumah katakanlah dianggap angker gitu, ya, karena sering datang jin, setan gitu yang suka ganggu, maka salah satu bentuk ruqyahnya adalah di samping membaca ayat Al-Quran, si manusia yang baca Quran ini untuk mengusir jin-jin itu menyatakan, hai jin-jin sekalian, ya, aku ini khalifatullah, aku ini khalifah Allah, ya, kalian hendaknya pergi dari sini, ya kan. Dan memang diciptakan oleh Allah bahwa semua makhluk lain itu ibaratnya menjadi berkhidmat kepada khalifah ini, manusia. Makanya dalam sejarah umat manusia pernah ada seorang nabi sekaligus raja yang kerajaannya mencakup berbagai hewan-hewanan sebagai armada pasukannya, bahkan jin sebagai pasukannya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena memang manusia ini secara build up diciptakan oleh Allah, ya, menjadi khalifah. Makanya manusia itu tidak pernah boleh menghina manusia lain. Kenapa? Karena ya sesama khalifah nggak boleh saling ganggu dong. Ya kan? Sesama khalifah, sama-sama makhluk yang kata Allah sendiri, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik ciptaan.
Begitu. Ya, jadi apa namanya? Memang bisa dikatakan seperti nggak ada tawaran, Pak. Ini memang rencana Allah. Gitu. Tetapi dalam rangka membuat rencana ini bisa diambil pelajarannya, Allah bikin kisah, bikin skenario bahwa si calon khalifah ini harus mengalami gangguan waktu di jannah yang dilakukan oleh musuh, dalam hal ini iblis. Gitu. Disengaja sama Allah supaya kita, ya, anak cucu Adam ini bisa ngambil pelajaran dari kisah itu, ya kan? Kan dari kisah itu kita jadi ngerti, oh rupanya iblis itu sangat licik, sangat cerdik, ya kan? Dan dia punya kebiasaan tampil sebagai penasehat, padahal dia ternyata, ya, penjerumus, ya kan? Ingin menjerumuskan Adam, dia tampil sebagai penasehat. Hai Adam, kamu tahu nggak kenapa kamu nggak boleh makan buah dari pohon itu? Supaya kamu tuh nggak abadi tinggal di surga. 1. Supaya kamu nggak jadi malaikat. 2. Gitu. Nah, Adam alaihissalam membayangkan betapa nikmatnya kalau bisa abadi tinggal di jannah. Karena baru sebentar tinggal di jannah saja sudah nikmatnya luar biasa. Itu dalam riwayat-riwayat dijelaskan bahwa Adam alaihissalam itu sebenarnya baru tinggal di jannah itu sebelum akhirnya memakan buah terlarang itu 1 waktu asar aja, 1 waktu asar aja, sebentar sekali. Nah, godaannya si iblis justru kamu ini dilarang supaya kamu nggak abadi tinggal di jannah, ya kan? Wah, dia merasakan tinggal sesore itu aja, 1 sore asar aja udah enak begini, apalagi kalau selama-lamanya kena, ya, kena pengaruh apa namanya si iblis itu. Nah, tapi kan nggak hanya di situ kisah iblis itu kan. Kisah iblis itu sampai ke tingkat kenapa dia nggak mau sujud? Ternyata nggak mau sujudnya karena dia punya penyakit namanya takabur, ya, arogansi, ya. Ini apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, itu juga penyakit setan tuh. Kalau kita sering membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, gitu. Kita mestinya nggak membanding-bandingkan, Pak. Orang lebih kaya dari kita, ya alhamdulillah dia lebih kaya gitu. Ngapain kita banding-bandingin diri kita sama dia? Itu kayak iblis saja gitu. Ya kan, ngebanding-bandingin, komparasi, perbandingan gitu. Mestinya kita sibuk dengan diri kita sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas. Ya kan? Dan kalaupun kita ngelihat orang lain kualitasnya lebih baik dari kita, bukan iri yang harus muncul, tapi keinginan untuk bisa juga meningkat. Ya. Dan kalau kita ngelihat ada orang masih di bawah kita punya semangat untuk ngangkat dia. Kalau bisa kita angkat, begitu. Tapi kan kalau iblis enggak, iblis itu doyan gitu dengan kecongkakannya, dengan kesombongannya, begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Tidak ada lagi? Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan kaji kita malam hari ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.